warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini aku akan menjelaskan salah satu karya dari seorang ilmuwan muslim yang bernama Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau sering disebut dengan Ibnu Al-Haytham. Beliau juga dikenal dengan sebutan Al-Hazen di kalangan cendekiawan di barat. Beliau ini lahir di Basrah pada tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo pada tahun 1039 Masehi. Beliau merupakan salah satu ilmuwan muslim yang ahli di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Beliau banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop juga kamera obskura, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Bapak Optik. Karya beliau yang akan aku jelaskan adalah di bidang geometri, yaitu Maqalah fi al-Hilaliyat atau Risalah Bukit Pasir yang dikenal dengan sebutan Luns of Al-Hazen. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan lun itu? Di dalam geometri, lun adalah daerah cekung cembung yang dibatasi oleh dua busur lingkaran. Jadi, Risalah Ibnu Al-Haytham ini membuktikan bahwa luas lun sama dengan luas segitiga. Risalah ini juga terdiri dari pembukaan singkat, 4 proposisi, dan 1 lemma. Proposisi pertama, jika kita menggambar lingkaran dengan diameter berapapun dan tali sama dengan setengah diameternya, dan jika kita menggabungkan pusat ke ujung tali dan membuat setengah lingkaran pada tali, maka jumlah lun yang dihasilkan dan lingkaran yang terbentuk satu bagian dari 24 bagian lingkaran pertama sama dengan segitiga yang dihasilkan. Ibnu Al-Haytham mengatakan bahwa jumlah lun AGBE dan lingkaran H sama dengan segitiga ABD. Beliau membuktikan dengan memisahkan busur AE yang sama dengan yang ke-8 lingkaran dan bergabung dengan DIE. Karena garis lurus AB adalah setengah dari diameter AC, kuadrat AB sama dengan 1/4 kuadrat AC, dan rasio kuadrat AB terhadap kuadrat AC sama dengan rasio lingkaran terhadap lingkaran, serta perbandingan lingkaran dengan lingkaran sama dengan perbandingan antara diameter persegi dengan diameter persegi. Oleh karena itu, lingkaran dengan diameter AB adalah 1/4 dari lingkaran ABC, dan setengah dari lingkaran AGB adalah 1/8 dari lingkaran ABC. Namun, busur AE adalah 1/8 dari lingkaran ABC, oleh karena itu, sektor AED adalah 1/8 dari lingkaran ABC. Namun, Ibnu Al-Haytham menunjukkan bahwa setengah dari lingkaran AGB adalah 1/8 dari lingkaran ABC. Oleh karena itu, sektor AED sama dengan setengah dari lingkaran AGB. Dengan menguraikan bagian umum AEI, tersisa segitiga AID sama dengan lun AGBE ditambah bagian BEI. Dengan mengambil BDI segitiga umum, segitiga ABD akan sama dengan lun AGBE ditambah porsi BEI ditambah segitiga BID. Namun, porsi BEI ditambah dengan BID adalah sektor BED. Oleh karena itu, segitiga ABD sama dengan lun AGBE ditambah BDE. Namun, AE adalah lingkaran 1/8 dan AB adalah lingkaran 1/6. Oleh karena itu, EB adalah satu bagian dari 24 bagian keliling lingkaran dan sektor BED adalah satu bagian dari 24 bagian lingkaran. Tetapi lingkaran H adalah satu bagian dari 24 bagian-bagian lingkaran, sehingga sektor BED sama dengan lingkaran H. Akibatnya, jumlah lun AGBE dan lingkaran H sama dengan segitiga ABD. Proposisi 2. Jika kita menghasilkan dalam lingkaran salah satu diameternya dan sisi segitiga sama dengan segitiga, bergabunglah dengan pusat ke ekstremitas akor dan bangun di akord setengah lingkaran.
Maka lun yang dihasilkan sama dengan segitiga yang dihasilkan ditambah lingkaran membentuk satu bagian dari 24 bagian lingkaran. Contohnya, beliau menghasilkan di lingkaran ABC dari pusat D, diameter AC, dan tali AB sama dengan sisi segitiga sama sisi dan menggabungkan BD. Beliau juga membangun di AB setengah lingkaran dan menggambar lingkaran I sama dengan satu bagian dari 24 bagian lingkaran ABC. Beliau mengatakan bahwa lun AEBG sama dengan segitiga ABD ditambah lingkaran I. Karena AB adalah akor segitiga dan ABC adalah setengah lingkaran, maka busur BC adalah 1/6 lingkaran. Oleh karena itu, garis lurus BC adalah setengah diameter dan ABC adalah sudut siku-siku karena terletak dalam setengah lingkaran. Oleh karena itu, kuadrat AC sama dengan kuadrat AB ditambah kuadrat BC. Kuadrat BC adalah 1/4 kuadrat AC. Kuadrat AB adalah 3/4 kuadrat AC. Lingkaran dengan diameter AB adalah 3/4 lingkaran ABC, dan setengah lingkaran AEB adalah 3/4 dari setengah lingkaran ABC. Busur AB adalah 2/3 dari busur ABC. Oleh karena itu, sektor AGBD adalah 2/3 dari setengah lingkaran ABC. Lingkaran I adalah satu bagian dari 24 bagian lingkaran. Jadi, lingkaran I adalah setengah dari ke-6 setengah lingkaran ABC. Sektor AGBD adalah 2/3 dari setengah ini, dan jumlah dari sektor AGBD dan dari lingkaran I adalah 3/4 dari setengah lingkaran ABC. Setengah lingkaran AEB sama dengan sektor AGBD ditambah dengan lingkaran I. Dengan mengurangi bagian yang sama, yaitu AGB, masih ada lun AEGB yang sama dengan segitiga ABD ditambah lingkaran I. Proposisi 3. Jika kita menghasilkan diameter dalam lingkaran dan menggabungkan titik manapun yang ditandai pada kelilingnya, kedua ujung diameter dengan dua garis lurus di mana kita membangun dua setengah lingkaran, maka jumlah dari dua bukit yang dihasilkan masih sama dengan segitiga yang dihasilkan. Ibnu Al-Haytham mengatakan bahwa jumlah dari dua luns AEB dan BHC sama dengan segitiga ABC. Buktinya, sudut ABC adalah sudut siku-siku. Oleh karena itu, kuadrat AC sama dengan jumlah kuadrat AB dan BC. Lingkaran ABC sama dengan jumlah dari dua lingkaran yang diameternya AB dan BC. ABC setengah lingkaran sama dengan jumlah dari dua setengah lingkaran AEB dan BHC. Dengan mengurangkan dua segmen umum AGB dan BIC, maka segitiga ABC sama dengan jumlah dari dua luns AEBG dan BHCI. Proposisi 4. Jika dua bukit dari busur yang sama, maka rasio satu dengan yang lainnya sama dengan rasio pangkat dua alasnya satu dengan yang lainnya. Ibnu Al-Haytham mengatakan bahwa perbandingan lun ABCD dengan lun HIKL sama dengan perbandingan kuadrat AC dengan kuadrat HK. Karena busur ADC mirip dengan busur HLK, rasio lingkaran ke lingkaran sama dengan rasio sektor ACE dengan sektor HKG. Akan tetapi, perbandingan lingkaran ke lingkaran sama dengan rasio kuadrat AC terhadap kuadrat HK. Oleh karena itu, rasio sektor terhadap sektor sama dengan rasio kuadrat AC terhadap kuadrat HK. Tetapi, perbandingan segitiga ACE dengan segitiga HKG sama dengan rasio persegi AC dengan kuadrat HK juga. Karena kesamaan kedua segitiga tersebut, masih ada rasio segmen ADC untuk segmen HLK sama dengan rasio kuadrat AC ke kuadrat HK. Begitu juga segmen ABC mirip dengan segmen HIK. Oleh karena itu, rasio segmen ABC terhadap segmen HIK sama dengan rasio kuadrat AC terhadap kuadrat HK. Dengan mengurangi dua segmen ADC dan HLK, maka rasio lun ABCD ke lun HIKL sama dengan rasio kuadrat AC ke kuadrat HK. Ibnu Al-Haytham mengatakan bahwa jumlah lun AGBE dan segitiga AEB sama dengan jumlah lun HKIL dan lingkaran M. Karena masing-masing AE, EB, dan BC memotong ke 6 lingkaran,
bukit pasir dibangun di atasnya yang mirip dengan lun BRCF adalah sama, dan tiga segitiga AED, EBD, dan BDC adalah sama. Tetapi jumlah BRCF bulan dan lingkaran yang merupakan satu bagian dari 24 bagian lingkaran ABC sama dengan segitiga BDC. Jumlah dari tiga bukit yang dibangun pada garis lurus AE, EB, BC yaitu 3 kali BRCF bulan ditambah lingkaran yang merupakan ke-8 lingkaran ABC. Oleh karena itu, sama dengan jumlah ketiga segitiga AED, EBD, dan DBC. Tapi lun HKIL 2 kali lipat BRCF lun. Oleh karena itu, jumlah dari dua bukit HKIL dan BRCF 3 kali lipat BRCF bulan. Tapi lingkaran M adalah 1/8 lingkaran ABC. Jadi, jumlah dari dua bukit HKIL dan BRCF dan lingkaran M sama dengan jumlah ketiga segitiga tersebut, yaitu AEB, EDB, dan BDC. Tapi ketiga segitiga tersebut adalah AEBC segi 4, dan AEBC segi 4 adalah jumlah dari dua segitiga AEB dan ABC. Sehingga jumlah dari dua bukit HIKL dan BRCF dan dari lingkaran M sama dengan jumlah dari dua segitiga AEB dan ABC. Tapi karena titik B terletak pada keliling lingkaran dan karena dua garis lurus AB dan CB dari ujung diameter tepat bangun dua bukit AGBE dan BRCF. Jumlah bukit-bukit itu sama ketiga ABC. Tetapi jumlah dari dua bukit HKIL dan BRCF dan lingkaran M sama dengan jumlah dari dua ketiga ABC dan AEB. Jadi, jumlah dari dua bukit HKIL dan BRCF dan dari lingkaran M sama dengan jumlah dua lun BRCF dan AGBE dan segitiga AEB. Mengurangi lun BRCF yang sama untuk kedua sisi, maka jumlah lun AGBE dan segitiga AEB sama dengan jumlah lun HKIL dan lingkaran M.